Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali di Filsafat Pendidikan Matematika. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang filsafat, ya, memahami filsafat, baru nanti kita pahami tentang filsafat matematika dan ke filsafat pendidikan matematika. Itu semua saling berhubungan. Oke, langsung saja saya share. Oke, sebelum masuk untuk melanjutkan, saya akan coba untuk mereview kembali materi kita minggu kemarin. Yang pertama, bahwa filsafat itu adalah manusiawi, artinya dia lahir dari manusia, ciri khas dari manusia yang berakal. Dan kita tahu akal itu properti khas manusia yang tidak dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan. Nah, akal ini mempunyai satu karakteristik, ya, selalu bertanya, kuriositas, keingintahuan, dan keingintahuan di sini menjadi tanda dari kesadaran, ya, kesadaran manusia akan diri dan lingkungannya. Nah, filsafat lahir dari keingintahuan manusia tentang diri dan lingkungannya, membuahkan tanya, ya. Dari tanya ini membuahkan suatu pencarian untuk mencari kebenaran atau mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Entah itu saat manusia melihat alam semesta yang begitu besarnya, lalu tumbuh keingintahuan sebenarnya alam semesta ini dibuat atau ada dengan sendirinya. Sebenarnya alam semesta ini berasal unsur utama yang menjadi asal-usul alam semesta itu apa, nah sebagainya. Terus bertanya seperti itu. Lalu manusia itu sebenarnya siapa, asal-usulnya bagaimana. Dari tanya ini, ya, menghasilkan pencarian. Manusia mulai berpikir, cari data-data, ya, melihat sekitarnya, mengobservasi dan sebagainya, sehingga dirumuskanlah yang namanya filsafat itu. Dan yang kedua, filsafat sifatnya tidak hanya individual saja, selain dia memang karakteristik manusia, ya, tapi filsafat juga lahir dari suatu perlawanan, ya, sosiologis historis. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana filsafat dari Yunani kuno itu lahir bukan dari individu satu dua aja, tapi dari para, kalau yang terkenal itu 8 wise men from Solon. Ya. Mereka menolak, melawan mitos-mitos yang ada di zaman Yunani kuno, mitos-mitos tentang dewa-dewa, tentang Zeus, Poseidon dan sebagainya, Hades dan sebagainya, yang mereka itu justru dewa-dewa ini merendahkan harkat manusia, manusia hanya jadi mainan para dewa. Anda bisa tengok itu cerita-cerita mitos Yunani, entah itu di film Hercules, entah itu di film Clash of the Titans dan sebagainya, yang memang diinspirasi dari mitos-mitos Yunani. Anda bisa lihat bagaimana manusia itu tidak berdaya, dijadikan mainan para dewa. Nah, ini ditentang oleh orang-orang bijak tersebut, ya, sehingga saat mereka menentang narasi-narasi mitos-mitos ini, maka mereka membuat pemikiran yang tidak mengandalkan lagi mitos-mitos itu untuk menjawab pertanyaan tentang alam semesta, tentang manusia. Mereka mulai mengandalkan akal pikirannya, indranya. Ya, nah itu konsekuensinya, karena ya saat mitos-mitos itu sudah menjadi jawaban, menjadi rujukan bagi pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta, tentang manusia, ya, dan itu semuanya itu
ditolak mentah-mentah, maka konsekuensinya manusia harus depends on himself, harus bergantung pada dirinya, bergantung pada kemampuan akal dan inderanya untuk mencari jawaban tentang dirinya, tentang alam semesta dan sebagainya. Jadi filsafat itu bukan individualis diri manusia, tapi juga kolektif perlawanan terhadap suatu mitos-mitos tadi. Ya. Lalu untuk mencari kebenaran, menolak segala mitos-mitos yang tidak berdasar, yang justru merendahkan harkat manusia yang berakal, maka filsafat mengajak untuk berpikir secara radikal. Radikal di sini artinya bukan seperti teroris, tapi artinya berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya, sampai ke asal-usulnya. Ya. Tentang suatu masalah atau tentang suatu persoalan, ya, dengan menggunakan akal budi maupun dengan kekuatan indera. Oke. Lalu kemarin kita juga sudah menyinggung sedikit tentang jadi tujuan filsafat itu mencari kebenaran yang tidak hanya benar secara lugu ya, bukan, tapi lebih ke kebijaksanaan. Bedanya antara kebenaran yang lugu dengan kebijaksanaan apa? Kebijaksanaan itu adalah kebenaran yang tumbuh dari pengetahuan yang mendalam tentang suatu persoalan atau tentang suatu objek. Ya. Nah, kebijaksanaan ini sebagai contoh, mungkin orang pernah bilang kebenaran itu tidak cukup, tapi yang diperlukan adalah kebijaksanaan. Contoh realnya seperti ini, Anda punya anak satu TK, satu SMA, lalu Anda kasih dua anak Anda itu uang saku yang sama, 1.000, 1.000. Ya. Terus Anda berdalih, ya itu benar karena sama rata, adil. Ya. Oke, Anda bisa benar seperti itu, tapi itu kebenarannya tidak bijaksana. Kenapa kalau tidak bijaksana? Karena tidak berdasarkan pada pengetahuan yang mendalam tentang anak Anda yang TK dan anak Anda yang SMA. Anak TK itu kebutuhannya apa aja? Anak SMA itu kebutuhannya apa aja? Itu harus dipahami dulu dari objeknya itu, dari anak Anda itu. Ya. Setelah kita tahu secara mendalam, oh anak TK itu cirinya seperti ini, kebutuhannya ini, maka uang sakunya segini. Anak SMA itu kebutuhannya ini, maka uang sakunya segini. Ya. Nah, seperti itu yang namanya bijaksana. Ya. Bukan kebenaran yang kadang menyakitkan. Ya. Contoh gampang lagi, umpamanya Anda punya teman yang keriting atau punya teman yang botak, ya, atau ada panggil dengan botak, keriting dan sebagainya. Nah, itu benar, ya, itu benar secara faktual, tetapi itu tidak bijaksana, ya, karena secara kita tidak tahu kalau orang yang kita panggil itu akan senang atau enggak dan sebagainya. Maka kita harus tahu dulu apakah orang itu senang atau panggil itu atau enggak dan sebagainya. Ya, kita harus tahu objeknya secara mendalam. Nah, itu yang namanya bijaksana. Bijaksana juga dekat dengan keadilan, ya. Kenapa? Karena keadilan itu menempatkan suatu sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan haknya. Nah, kebijaksanaan hampir sama seperti itu. Tolok ukurnya, kebijaksanaan itu satu, dia benar, dan yang kedua, dia adil. Kalau hanya benar saja, tidak ada adil, tidak ada pengetahuan yang mendalam, ya, itu tidak bijaksana. Oke. Next, kebijaksanaan sebagai sasaran akhir dari filsafat itu bukan hanya sekedar teori, tapi dia juga aksi. Ya, seperti tadi, Anda saat memberi
saku anak Anda. Satu, Anda berangkat dari berpikir tentang anak Anda, kebutuhan-kebutuhan anak Anda apa sesuai dengan umurnya, itu secara teoritis. Tapi setelah itu lalu diikuti dengan aksi. Ya, aksi apa? Tadi memberi uang saku secara adil sesuai dengan proporsinya. Nah, filsafat itu juga sama. Jadi jangan dibayangkan filsafat itu hanya seperti orang yang merenung terus cari jawaban tapi tidak ada aksi. Ya, enggak seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui, filsafat di Yunani kuno pun itu lahir bukan dari hanya pikir tok, tapi juga dari perlawanan. Ya. Perlawanan, bahkan orang-orang bijak ini pun karena dia melawan dengan arus kejahiliahan maka orang-orang yang juga didukung oleh pihak yang berkuasa, yaitu raja dan penggawa-penggawanya, ya, itu pun mengalami siksaan. Bahkan yang paling terkenal, Sokrates itu dianggap meracuni pikiran-pikiran para pemuda sehingga diberi pilihan, ya, kamu mau tetap mengajarkan filsafat itu, atau kamu bunuh, atau kamu udah minum racun aja. Akhirnya dia memilih untuk minum racun. Ya. Nah, tapi murid-muridnya banyak, ya, sehingga meneruskan perjuangan dari Sokrates ini. Jadi sekali lagi, filsafat bukan hanya merenung terus sampai rambutnya habis atau sampai kurus kering, ya, seperti itu, tapi juga filsafat itu aksi, ya, pencarian kebenaran yang bijaksana, atau pencarian kebijaksanaan, dan melakukan aksi yang bijak juga, yang bijaksana juga. Oke, itu yang namanya filsafat. Lalu selain itu, filsafat juga disebut sebagai ibu dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena awalnya memang filsafat itu untuk menyebut semua hal, untuk mempelajari semua hal. Ya. Saat para filsuf umpamanya Plato mempelajari tentang geometri, tentang bangun datar, tentang apa namanya ilmu politik, tentang sampai membuat buku tentang republik gitu ya. Itu ya disebut sebagai filsafat, bukan disebut sebagai jurusan sospol kayak atau matematika, kayak enggak masih disebut sebagai filsafat. Saat Aristoteles itu mengklasifikasikan makhluk sehingga muncul klasifikasi sebagaimana yang Anda pelajari di biologi, dan kalau Anda dulu masih ingat, siapakah bapak dari biologi? Pasti yang disebut satu Aristoteles, ya, karena beliau yang pertama kali mengklasifikasikan, membuat klasifikasi makhluk hidup dari manusia, hewan, dan tumbuhan, dan itu diklasifikasikan oleh beliau. Nah, awalnya semua ilmu itu adalah filsafat. Semua hal yang dipelajari, baik itu yang ada, tampak, nggak tampak, ya, atau yang mungkin ada, ya, itu semuanya disebut sebagai filsafat. Dan kemudian di masa modern, abad 19, mulailah itu di ponto-ponto namanya itu ya, menjadi sains, menjadi ilmu modern. Ya. Mungkin ada dulu juga di pelajaran sosiologi ya, tanya, Bapak ilmu modern siapa? Agus Kom. Ya. Beliau yang mulai mengkategorikan, ya, ini ilmu yang tentang apa namanya, tentang manusia, sosiologi, masyarakat manusia, sosiologi, tentang makhluk hidup, biologi. Nah, belum nanti makin ke sini, makin spesifikasinya makin tajam, nanti dibagi lagi, namanya biologi. Makhluk hidup itu ada yang hewan, ada manusia. Tentang hewan aja, ya hewan jadinya zoologi. Tentang tumbuhan aja, tumbuhan namanya botani. Nanti zoologi itu masih ada
pecahan-pecahan lagi yang lebih spesifik, ya. Saya pengennya meneliti tentang hewan-hewan yang di luar klasifikasi, artinya hewan-hewan yang aneh yang tidak ditemukan ini masuk spesies apa itu belum diketemukan. Nah itu masuknya ke ilmu zookriptologi, artinya ilmu tentang hewan yang kripto, artinya yang aneh yang belum ditemukan, dia diklasifikasikan ke spesies mana, ke genus mana, ke famili mana, dan sebagainya. Nah, kenapa kok dari filsafat yang sangat general itu lalu menjadi suatu yang sangat spesifik? Ya karena tadi bahwa objeknya itu makin diteliti, maka makin menghasilkan kompleksitas yang luar biasa. Apalagi objeknya yang sangat luas, ya. Ya, makin digali terus makin banyak, makin kompleks, sehingga perlu adanya pengklasifikasian supaya mempermudah untuk mempelajarinya, ya, supaya lebih fokus dan sebagainya, tidak menjadi generalis, menjadi umum saja. Nah, itu karena disebut sebagai filsafat disebut sebagai ibunya ilmu pengetahuan karena dia melahirkan ilmu pengetahuan sains. Jadi, kalau diibaratkan pohon, filsafat itu pohonnya, sains itu sebagai buah-buahnya. Selain itu, kenapa kok disebut sebagai ibu dari ilmu pengetahuan? Dia juga memberikan fondasi atau dasar untuk pembentukan suatu sains, ya. Di semua sains pasti punya asumsi-asumsi dasar, punya aksioma-aksioma dan sebagainya yang itu dianggap benar, dan kebenarannya lebih masuk ke kebenaran yang spekulatif, dan itu penyedianya adalah filsafat. Ya. Contoh mudah umpamanya ilmu kedokteran modern. Ilmu kedokteran modern dibangun dari asumsi-asumsi dasar tentang manusia, namanya karena kedokteran di sini fokus ke kedokteran manusia, ya. Dibangun dari asumsi tentang manusia. Apa itu manusia? Nah, saat bertanya apa itu manusia, filsafat yang bisa menjawab. Lebih tepatnya memberikan alternatif-alternatif jawaban. Karena memang manusia terlalu kompleks sehingga susah untuk mendapatkan kebenaran yang 100%, ya. Sifatnya lebih spekulatif. Tapi semua ilmu selalu dimulai dari asumsi-asumsi yang spekulatif itu. Saat kedokteran modern dibangun, ada asumsi dasar bahwa manusia itu adalah kumpulan dari organ-organ. Ya. Jadi sifatnya lebih materialis, fisik, gitu ya. Jadi jangan heran saat kedokteran modern ditanya apakah kematian itu, kematian adalah tidak berfungsinya organ-organ manusia. Karena apa? Karena ya tadi manusia dipandang itu sebagai onggokan organ, ya, yang masih bekerja, sehingga kematian didefinisikan dalam kedokteran modern sebagai tidak berfungsinya organ-organ manusia. Sehingga nantinya saat mengobati manusia dari segi kedokteran medis modern, tidak ada itu yang namanya spiritual, roh dan sebagainya, nggak ada, gitu ya. Karena yang tadi berangkat dari asumsi dasar, dari fondasi bahwa manusia adalah material, berupa apa, organ-organ dan sebagainya. Jadi, beda dengan kedokteran timur namanya, atau tradisional, ya, di Indonesia ataupun di China dan sebagainya, yang mendefinisikan manusia itu bukan sebagai material saja, mengungkapkan organ saja, tapi juga ada spirit di situ, ada ruh di situ, ya. Sehingga pengobatan terhadap manusia tidak hanya sekedar mengobati fisik saja, tapi juga ruhnya secara spiritual, ya, karena itu berhubungan satu sama lain, sehingga pengobatannya lebih holistik, ya. Kepalanya yang
sakit, maka tidak hanya dirawat di kepalanya aja, tapi juga psikisnya. Atau kalau Anda lihat pengobatan ala Ustadz Danu itu kan ya, itu bahkan lebih ekstrim lagi saat ada pasiennya yang mengeluhkan saya sakit, umpamanya sakit gula, sakit gula. Maka tidak hanya dideteksi sebagai ibu ini pankreasnya insulinnya sudah tidak bisa diproduksi karena pankreasnya sudah dan pankreasnya itu sudah tidak 100% lagi bekerjanya, enggak seperti itu aja, tapi juga ibu ini kurang sedekah seperti itu, kurang sedekahnya, makanya untuk pengobatan ini tidak hanya dikasih jamu, tapi juga harus sedekah dan sebagainya. Nah, itu bedanya. Nah, fondasi-fondasi itu diletakkan oleh filsafat, ya, diletakkan oleh filsafat. Selain itu, selain dia memberikan fondasi, nanti tetap saja pada akhirnya filsafat memberikan suatu evaluasi. Jadi ini memang seperti ibu ya. Kalau Anda pikir ibu itu yang mengasuh dari awal, memberikan dasar pengetahuan dasar sejak awal, ya. Tapi nantinya juga memberikan evaluasi. Ini yang salah, ini yang benar. Ya, filsafat juga sama. Saat ilmu pengetahuan itu makin berkembang, ya, dia tetap selain tadi ada fondasi, dia juga memberikan evaluasi. Apakah perkembangan ini logis? Apakah perkembangan ini konsisten dan sebagainya? Ya, itu dievaluasi melalui filsafat. Ya, makanya saat Anda pendidikannya makin tinggi, maka titel terakhir dari pendidikan yang paling tinggi itu adalah filosofi doctors, ya, filosofi dokter. Artinya doktor filsafat. Kenapa kok doktor filsafat? Ya karena makin tinggi ilmu, maka Anda makin tahu tentang keilmuan sampai ke dasar-dasarnya, sampai ke asumsi-asumsi mendasarnya, sehingga Anda bisa mengevaluasi apakah ilmu itu sudah on the right track, apakah sudah logikanya itu sudah bagus, apakah konsisten, ya, dan sebagainya. Apalagi matematika, ya, nanti kita belajar tentang matematika sebagai ilmu yang aksiomatis, dia dibangun dari aksioma-aksioma, dari definisi-definisi, ya. Nah, diawali dari definisi, lalu nanti dikembangkan menjadi aksioma, aksioma diturunkan menjadi teorema dan sebagainya. Nah, itu matematika banget dan harus logik, ya, harus konsisten. Kalau ada ketidakkonsistenan, nah itu bisa dievaluasi oleh namanya filsafat. Oke, itu filsafat. Nah, ada 3 cabang filsafat, 3 cabang besar dari filsafat, yaitu 1 ontologi, 2 epistemologi, dan 3 aksiologi. Ontologi itu apa? Ontologi itu dari kata ontos, artinya ada, dan logos, artinya ilmu. Jadi ilmu tentang yang ada. Maksudnya apa? Yang ada di sini, ya suatu wujud, objek, atau sesuatu. Bisa apa aja. Ya. Kembali lagi, objek filsafat kan banyak ya. Pokoknya yang ada, yang mungkin ada, yang mungkin nggak pernah ada, dan sebagainya. Itu bisa jadi objek filsafat. Jadi ada di sini bisa diterjemahkan menjadi apapun. Ya, kalau kita belajar tentang matematika, ya ada di sini ya matematika itu. Ya, hakikat dari matematika itu apa? Nah itu masuk ke ontologi. Hakikat mengenai ada, hakikat mengenai matematika, hakikat mengenai manusia, hakikat mengenai alam. Kalau kita bicara filsafat kopi, ya hakikat tentang kopi, ya, seperti itu. Itu yang namanya ontologi, ilmu tentang ada. Ya, jadi meneliti tentang hakikat sesuatu itu. Oke. Maka nanti akan berbicara tentang apa. Kalau kita bicara filsafat matematika, maka pertanyaan dasarnya dalam ontologi adalah apa matematika itu? Ya.
apa objek dari matematika itu yang dipelajari matematika itu? Apakah objek matematika itu sesuatu yang real atau sesuatu yang abstrak? Ya. Lalu apakah cabang-cabang dari cabang-cabang dari matematika ya, dan sebagainya. Ya, pokoknya dia membahas tentang mengupas tuntas tentang hakikat dari objek itu, apanya dari objek itu. Oke, jadi apa itu ada, bagaimana wujud yang hakiki dari objek, bagaimana struktur ada, klasifikasi jenisnya, dan sebagainya. Kalau diterapkan dalam matematika, filsafat matematika, ya, maka pertanyaan ontologinya adalah apa itu matematika, ya, bagaimana atau apa itu wujud hakiki dari matematika, objek matematika, strukturnya matematika, pengklasifikasian matematika, dan sebagainya. Itu yang namanya ontologi. Lalu epistemologi. Kalau ontologi itu lebih ke apa, epistemologi lebih ke bagaimana. Epistemologi berasal dari kata epistem, artinya pengetahuan, dan logos, ilmu. Jadi ilmu tentang pengetahuan, ya, ilmu yang mendalami tentang hakikat dari pengetahuan. Nah, epistemologi ini lebih fokus pada bagaimana ilmu itu dimungkinkan, ya, bagaimana matematika itu sebagai ilmu, ya, sehingga nanti akan ditelisik sumber pengetahuan dari matematika itu apa, asal mula dari pengetahuan matematika seperti apa, batas-batas matematika seperti apa, ya, sifat matematika seperti apa, terutama ini metode pengetahuan, metode matematika itu seperti apa, bagaimana mendapatkan kebenaran dalam matematika, kesahihan bagaimana valid atau enggaknya, pastian dan sebagainya. Jadi lebih ke metode. Ya. Oke. Yang ketiga aksiologi. Dari kata aksios dan logos. Aksios artinya ilmu, logos artinya aksios artinya nilai, logos artinya jadi ilmu tentang nilai. Kalau yang pertama ontologi itu tentang what, tentang apa hakikat dari sesuatu, epistemologis tentang how, bagaimana mencapai sesuatu itu, ya, bagaimana mencapai sesuatu itu sehingga sahih, benar-benar sahih caranya, ya, cara mencapai sesuatu itu benar-benar sahih, benar-benar valid. Ya. Kalau aksiologi lebih ke nilainya yang menjadi acuan dan pertimbangan manusia, apa manfaatnya dari sesuatu itu, ya, ya berhubungan dengan nilai kan dia menjadi acuan. Umpamanya Anda belajar matematika, terus apa gunanya matematika itu, manfaat matematika itu apa? Nah ini pertanyaan aksiologi tentang apa namanya, nilai. Sama kalau kita bicara tentang pendidikan, maka akan ditanya secara ontologis apa itu pendidikan. Nah, pendidikan itu apa? Pendidikan itu strukturnya seperti apa? Klasifikasi pendidikan seperti apa dan sebagainya. Lalu epistemologinya bagaimana bisa mendidik secara benar. Lalu aksiologinya akan bertanya apa manfaat dari pendidikan itu, tujuan pendidikan apa yang nantinya menjadi acuan atau pertimbangan manusia. Nah, cabang aksiologi sendiri nanti juga ada cabang-cabangnya, yang disebut ada etik, itu lebih ke morality dan nilai moral, estetik itu lebih ke keindahan, ya. Yang ketiga social political life atau social ethics itu lebih ke etika sosial. Kalau etik sendiri, moral ethics di sini lebih ke individual, sedangkan social ethics lebih ke hubungan antar relasi manusia. Oke. Jadi itu cabang filsafat.
yang besar, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Maka saat diterapkan nanti ke matematika, filsafat matematika, maka yang dibahas adalah satu, matematika secara ontologis, dua, matematika secara epistemologis, tiga, matematika secara aksiologis. Secara ontologis akan bertanya apa itu matematika, ya, hakikat matematika, struktur matematika, objek dari matematika itu apa. Yang kedua, secara epistemologis, bagaimana mendapatkan kebenaran matematika, bagaimana metode untuk mencapai kebenaran dalam matematika. Sedangkan di aksiologis nanti akan bicara apa manfaat dari matematika, apa tujuan dari matematika, itu aksiologis. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk pembelajaran tentang topik filsafat. Ya, untuk referensinya bisa Anda baca, bisa dari Simon Blackburn atau Ewings, ya, atau Diyarkara atau Which van der, ini juga van der Wijk, ya. Bisa juga dari kemarin yang saya berikan contoh dari Bertrand Russell tentang the history of Western philosophy, dan juga dari White tentang the story of philosophy. Okay. Tapi itu bahasa Inggris semuanya. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, baca itu luar biasa. Oke. Nah, minggu depan kita akan fokus, kita tinggalkan filsafat ya, secara general, ya. Kita masuk ke spesifik filsafat matematika, bertanya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari matematika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.